Yes, kabar gembira di tahun 2025. Bayar listrik didiskon 50% selama 2 bulan. Dan bantuan beras 10 kg diperpanjang sampai bulan Februari 2025. Serta bantuan PKH dan BPNT tetap dilanjut. Simak dan dengarkan baik-baik. Untuk paket bagi masyarakat tidak mampu akan diberikan bantuan pangan 10 kg untuk 2 bulan bagi 16 juta penerima bantuan pangan. Ini biasanya mereka yang ada di dalam desil 1 hingga desil 3 atau 4. Itu yang tadi yang paling kiri. Mereka akan mendapatkan bantuan beras 10 kilo per bulan untuk 2 bulan. Dan kita juga memberikan untuk rumah tangga diskon listrik 50% selama 2 bulan Januari Februari untuk yang berlangganan daya 2200 watt ke bawah. Sesuai dengan amarah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Nah, kemudian bahan makanan lain dengan penerapan PPN 12% tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1% untuk barang kebutuhan pokok dan penting, yaitu minyak kita, dulunya minyak curah, itu diberikan 1%, jadi tidak naik ke 12%, kemudian tepung terigu dan gula industri, jadi masing-masing tetap di 11%, yang 1% ditanggung pemerintah. Kemudian stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang menopang industri pengolahan makanan minuman yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3%, juga tetap 11%. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan beras bagi desil 1 dan 2, ini sebesar 10 kg per bulan. Nah, kemudian untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan daya listrik terpasang di bawah atau sampai dengan 2200 volt ampere, diberikan biaya diskon sebanyak 50% untuk 2 bulan. Nah, selanjutnya kami minta Bu Menteri Keuangan untuk menjelaskan secara rinci. Kami persilakan. Terima kasih Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Menko, Bapak-Bapak Menteri dan pimpinan lembaga, para wakil menteri, serta teman-teman media yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan mungkin beberapa aspek dari kebijakan yang ini sebagian memang menggunakan APBN, anggaran pendapatan belanja, sebagai instrumen untuk bisa menyelenggarakan berbagai paket kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat, kesejahteraan, dan juga untuk menstimulus perekonomian kita sehingga ekonomi kita tetap bisa berjalan meskipun kita memahami
banyak sekali dinamika global yang terjadi dan juga perkembangan di dalam negeri yang tentu akan menjadi hal yang kita waspadai. Kami dalam hal ini untuk mendesain paket stimulus ini mempertimbangkan secara seimbang sisi permintaan terutama kelompok menengah ke bawah yang tetap dimaksimalkan untuk dilindungi perlindungannya dan bahkan bantuannya. Dan di sisi lain juga stimulus ini untuk mendukung agar sektor-sektor produktif yaitu di bawah Kementerian Perindustrian, Perumahan itu bisa meningkat kegiatannya. Karena ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja, optimisme di dalam masyarakat. Maka paket stimulus ini dibuat sekomplit mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Nanti saya sebutkan untuk beberapa yang mendapatkan benefit. Ada PPNDTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukan ke industri dan minyak goreng kita. Itu diproteksi PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12, 1%-nya ditanggung pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50%. Untuk pekerja ada paketnya juga. Dari mulai akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industrinya, juga ada insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya. Ini adalah karena kita mendengar, melihat, membaca, dan melihat data untuk memberikan dukungan pada industri padat karya. Untuk UMKM juga diperpanjang masa berlaku PPh 0,5% final dan juga volume dari pendapatan sampai 500 juta tidak kena pajak. Saya ingin menyampaikan untuk paket ekonomi untuk bisa mendapatkan sekali lagi penekanan keberpihakan kita. Satu, untuk paket bagi masyarakat tidak mampu akan diberikan bantuan pangan 10 kg untuk 2 bulan bagi 16 juta penerima bantuan pangan. Ini biasanya mereka yang ada di dalam desil 1 hingga desil 3 atau 4. Itu yang tadi yang paling kiri. Mereka akan mendapatkan bantuan beras 10 kilo per bulan untuk 2 bulan. Untuk konsumsi karena barang yang banyak digunakan masyarakat terigu, gula industri minyak kita, kenaikan 12%-nya menjadi 12%, 1%-nya tetap ditanggung pemerintah sehingga mereka tidak mengalami kenaikan PPN dari 11% sekarang ini. Dan kita juga memberikan untuk rumah tangga diskon listrik 50% selama 2 bulan Januari Februari untuk yang berlangganan daya 2200 watt ke bawah. Ini mencakup 81,4 juta rumah tangga sendiri atau pelanggan. 97% pelanggan di PLN masuk kategori ini dan mereka mendapatkan diskon tarif listriknya 50% lebih murah selama 2 bulan. Untuk pekerja tadi dilakukan perbaikan dan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan JKP. JKP ini total pesertanya di dalam BPJS Tenaga Kerja adalah 13,6 juta
dana kelolaannya 14,4 triliun rupiah. Ini akan dibuatkan kemudahan sehingga mereka yang kehilangan pekerjaan diharapkan akan bisa mengakses mendapatkan bantuan JKP. Pemerintah melalui APBN juga sudah memasukkan uang untuk membantu di dalam JKP ini. Nanti akan disampaikan oleh Pak Menaker dan di sini juga ada Dirut BPJS. Untuk jaminan kecelakaan kerja di mana 66 triliun dana yang dikelola oleh BPJS ini juga akan diberikan diskon untuk JKK ini bagi pekerja, yaitu 3,76 pekerja dari 110.000 perusahaan yang merupakan industri padat karya.